Bukan kenyamanan yang membentuk kita, melainkan luka-luka yang mengajarkan kita. Di sanalah kekuatan sejati tumbuh dari pengalaman yang tak selalu mudah. Setiap luka menyimpan pelajaran, dan setiap pengalaman, bahkan yang paling gelap, membawa potensi kebangkitan yang luar biasa, asal kita bersedia menyelaminya. Pembelajaran yang tak terhingga, menumbuhkan kekuatan dari setiap pengalaman. Hidup bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan aliran pengalaman yang, jika dihadapi dengan kesadaran, mampu menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan jiwa. Setiap kejadian, dari yang paling menyenangkan hingga yang paling menyakitkan, mengandung potensi untuk mengajarkan sesuatu yang esensial, tentang siapa kita, bagaimana kita merespons dunia, dan kemana arah hidup ini sebaiknya dituju. Belajar dari pengalaman bukan sekadar mencatat pelajaran di benak, melainkan menyerapnya dalam hati, merenungkannya secara jujur, dan membiarkannya membentuk sudut pandang baru. Ketika kita mengalami kegagalan, bukan berarti kita mundur dari kehidupan. Justru disitulah kekuatan baru dibentuk, dari keuletan, dari kemampuan memaafkan diri sendiri, dan dari keteguhan untuk mencoba kembali dengan cara yang lebih bijak. Di sisi lain, saat kita merasakan keberhasilan atau kebahagiaan, itu pun merupakan kesempatan belajar, untuk bersyukur, untuk tidak terjebak dalam kesombongan, dan untuk menyadari bahwa setiap pencapaian adalah hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan keberanian, kerja keras, dan banyak pertolongan yang seringkali tak terlihat. Pembelajaran yang sejati membentuk lapisan kebijaksanaan dalam diri kita. Ia tak hanya memberi pengetahuan, tetapi memperluas hati, membuka ruang bagi empati, menguatkan kesabaran, dan menumbuhkan kerendahan hati. Seiring berjalannya waktu, kita akan mulai menyadari bahwa proses belajar ini bukanlah lintasan yang berujung, tetapi lintasan yang melingkar, spiral yang terus naik, kembali pada persoalan yang sama dengan pemahaman yang lebih matang, lebih dalam, lebih lembut. Dan justru karena ia tak pernah selesai, proses belajar menjadi anugerah terbesar dalam hidup. Kita tidak harus tahu segalanya untuk merasa utuh. Kita hanya perlu hadir sepenuhnya dalam setiap momen, siap untuk memahami apa yang hendak disampaikan kehidupan, melalui suka maupun duka. Dalam kesediaan untuk belajar dari segalanya, disitulah kita menemukan kekuatan yang paling murni, kekuatan untuk terus bertumbuh sebagai manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih berarti bagi dunia ini. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah ruang kelas tanpa batas, kita akan mulai melihat segala hal dengan perspektif yang lebih lapang. Konflik bukan lagi sekadar rintangan, melainkan undangan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika manusia. Kekecewaan bukan sekadar luka, tetapi jalan menuju penerimaan dan kebijaksanaan. Bahkan kesendirian bukan sekadar kesepian, melainkan kesempatan untuk mendengarkan suara hati yang selama ini mungkin teredam oleh kebisingan dunia. Kita belajar tidak hanya untuk menjadi lebih baik dari versi diri kita sebelumnya, tetapi juga untuk menjadi lebih manusiawi, lebih sadar akan keterbatasan kita, dan lebih terbuka terhadap pengalaman orang lain. Dalam ruang pembelajaran ini, tidak ada akhir, yang ada hanyalah pendewasaan terus-menerus, penyempurnaan diri, dan pelembutan hati. Kita belajar untuk melepaskan ego yang kaku, untuk menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna, dan bahwa kerentanan adalah bagian dari kekuatan. Di dalam perjalanan kehidupan, kita sering terjebak dalam kecenderungan untuk hanya menghargai pengalaman yang membawa kegembiraan atau kesuksesan. Namun semakin dalam kita memahami realitas, semakin kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang getir. Pembelajaran sejati bersifat tak terhingga karena hidup itu sendiri adalah dinamika yang terus berubah, penuh lapisan, dan tidak pernah berhenti menawarkan peluang untuk tumbuh. Setiap pengalaman membawa potensi tersembunyi untuk memperluas pemahaman kita tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan tentang kehidupan itu sendiri. Ketika kita mengalami kegagalan,
Misalnya, yang dilatih bukan hanya kemampuan untuk mencoba kembali, tetapi juga kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan dan kebesaran hati untuk terus berharap. Saat menghadapi kehilangan, kita tidak hanya belajar tentang perpisahan, tetapi juga tentang nilai keberadaan, keindahan keterikatan, dan keagungan melepaskan. Kebijaksanaan lahir bukan dari banyaknya pengalaman yang dilalui, melainkan dari kedalaman kita dalam memaknai setiap pengalaman itu. Sebab, banyak orang yang melewati tahun-tahun panjang tanpa sungguh-sungguh belajar dari hidupnya, sementara ada pula jiwa-jiwa yang dalam waktu singkat tumbuh menjadi matang karena mampu membaca pelajaran yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Menumbuhkan kekuatan dari setiap pengalaman berarti membangun cara pandang baru, bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar gagal, selama kita mampu menyerap hikmahnya. Setiap luka menjadi ladang kesadaran baru. Setiap penyesalan menjadi pintu pertobatan dan pembaruan niat. Setiap kegagalan membentuk fondasi ketangguhan yang lebih dalam. Dengan perspektif ini, kita tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian ujian yang harus dihindari, melainkan sebagai ruang suci untuk mengolah jiwa menjadi lebih utuh. Dalam kerangka spiritual, perjalanan ini memperhalus batin kita untuk lebih peka terhadap bisikan kebenaran. Kita diajak untuk tidak sekadar bertahan di tengah badai, tetapi juga mendengar suara-suara sunyi yang membimbing kita kembali ke arah yang benar. Kita belajar bahwa dalam setiap pengalaman, ada seberkas cahaya yang mengundang kita untuk bertumbuh melampaui batas-batas lama, menuju diri yang lebih luas, lebih bijaksana, lebih penuh cinta. Hidup tidak menawarkan kepastian, tetapi ia selalu menawarkan kemungkinan. Dan kebijaksanaan sejati adalah keberanian untuk membuka hati terhadap kemungkinan itu, bahkan ketika jalan yang ditempuh tampak gelap, melelahkan, dan membingungkan. Sebab di dalam keterbatasan itu, tersembunyi benih kekuatan yang hanya akan tumbuh jika disirami dengan keberanian, kerendahan hati, dan pengharapan yang tak padam. Dengan demikian, pembelajaran menjadi bukan lagi tugas sesaat, melainkan napas kehidupan itu sendiri. Kita tidak belajar hanya untuk menghindari kesalahan, tetapi untuk memperkaya jiwa. Kita tidak bertumbuh hanya demi mencapai sesuatu di dunia ini, tetapi demi menjadi lebih setia kepada panggilan tertinggi jiwa kita, menjadi manusia yang mampu memuliakan kehidupan, apapun bentuknya, dengan cinta, kesadaran, dan rasa syukur. Ketika pembelajaran menjadi napas kehidupan, kita sejatinya sedang membuka diri pada kebijaksanaan yang lebih tinggi, sebuah kesadaran bahwa kehidupan ini bukan sekadar serangkaian peristiwa acak, melainkan ruang suci untuk pertumbuhan jiwa. Dalam setiap tantangan, kita melihat sapaan lembut dari Sang Pencipta yang mengundang kita untuk kembali pada hakikat diri, menjadi lebih bijaksana, lebih penyayang, lebih sadar akan kehadirannya. Harapan yang lahir dari proses ini bukanlah harapan kosong yang bergantung pada dunia luar, melainkan harapan yang berakar dalam keyakinan spiritual bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana besar untuk membentuk jiwa kita. Kita mulai memahami bahwa kesulitan, kehilangan, bahkan kekecewaan, bukanlah hukuman, melainkan jalan penyucian, pembentukan jiwa agar lebih mendekat kepada kebenaran yang abadi. Hidup, dalam pandangan ini, bukan sekadar rangkaian tujuan duniawi, tetapi sebuah perjalanan pulang. Setiap hari, melalui belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri, kita sesungguhnya sedang melangkah mendekat kepada diri kita yang sejati, diri yang telah dirancang untuk mencintai, untuk memberi, untuk memancarkan cahaya spiritual yang murni. Dengan kesadaran ini, kita belajar untuk tidak lagi menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan kita. Sebaliknya, kita menyerahkan setiap proses dengan keikhlasan, menyadari bahwa setiap peristiwa, seberat apapun, adalah bagian dari tarian ilahi yang membentuk kita menjadi manusia yang lebih utuh. Setiap tarikan napas, setiap perjuangan kecil, menjadi bagian dari ibadah tersembunyi, sebuah persembahan diam-diam yang memperhalus hati dan memperdalam cinta kita kepada Sang Sumber Kehidupan. Maka, hidup bukan lagi tentang menggapai sesuatu, melainkan tentang menjadi sesuatu, menjadi lebih sabar, menjadi lebih sadar, menjadi lebih dekat dengan kebenaran yang abadi. Inilah transformasi sejati, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah perbuatan luar, tetapi juga menyucikan batin dan menumbuhkan keindahan ruhani dalam diri. Ketika jiwa telah terbiasa menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh, kita pun mulai merasakan sesuatu yang lebih halus namun begitu nyata, kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Kita tidak lagi memisahkan antara kehidupan sehari-hari dan perjalanan spiritual, sebab segalanya menjadi satu kesatuan. Dalam bisikan angin, dalam tatapan mata orang lain,
Dalam rasa letih selepas berusaha, kita menemukan jejak kasih-Nya yang melingkupi segalanya. Kita menyadari bahwa keabadian bukanlah sesuatu yang jauh di depan, melainkan sesuatu yang sudah ada, berdenyut dalam setiap momen yang kita jalani dengan kesadaran. Setiap tarikan napas menjadi pertemuan sunyi antara diri yang fana dengan yang maha kekal. Setiap tindakan sederhana, membantu, mendengarkan, memaafkan, menjadi doa yang hidup, membentuk jembatan tak kasat mata antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Dalam kesadaran ini, kita tidak lagi berjalan dengan beban ambisi pribadi, melainkan dengan rasa tunduk penuh hormat kepada kehendak yang lebih besar. Kita menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri, lebih sabar terhadap orang lain, dan lebih peka terhadap bisikan-bisikan kebijaksanaan yang datang di sela-sela kesibukan. Kita belajar mengendapkan kegelisahan, sebab kita tahu, segala sesuatu ada dalam genggamannya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan mengubah cara kita menghadapi rasa sakit. Kita tidak lagi melihatnya sebagai kutukan, melainkan sebagai panggilan untuk lebih dalam bersandar pada cinta yang tak bersyarat. Kita tidak lagi terobsesi mencari jawaban instan, melainkan belajar tinggal dalam ketidakpastian dengan hati yang percaya bahwa semua yang belum terungkap kini, suatu hari akan menjadi bagian dari lukisan keindahan yang utuh. Perjalanan ini tidak membuat kita kebal dari luka, tapi membuat kita mampu memaknai luka sebagai pintu gerbang menuju kebijaksanaan. Ia tidak menghapus air mata, tapi mengubah air mata menjadi doa. Ia tidak menghilangkan perjuangan, tapi menyalakan cahaya pengharapan yang membuat langkah kita tetap tegar di jalan yang panjang. Dan ketika hidup dijalani dengan kesadaran seperti ini, maka setiap detik, setiap pertemuan, setiap perpisahan, bahkan setiap keheningan, menjadi suci. Kita pun mengerti, bahwa hidup bukan sekadar untuk dijalani, tetapi untuk dihormati, sebagai anugerah, sebagai medan pertumbuhan, sebagai perjalanan pulang menuju sang sumber kehidupan. Berikut menguraikan beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam memahami proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Penguraian ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah yang lebih jelas dan bermakna, sehingga dapat memperkaya pemahaman dalam perjalanan pengembangan Pontesi. 1. Menyelami kedalaman setiap momen, pembelajaran sebagai jalan menuju kematangan jiwa. Dalam perjalanan menumbuhkan kekuatan dari setiap pengalaman, kita mulai mengerti bahwa kehidupan bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa besar yang mengubah arah, tetapi juga tentang kesetiaan terhadap momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Setiap hari, dalam hal-hal yang tampak sederhana, seperti menahan amarah, bersabar dalam antrean, atau memilih berkata jujur ketika lebih mudah berbohong, terdapat kesempatan emas untuk memperhalus jiwa kita. Spiritualitas sejati tidak lahir dari pencarian pengalaman luar biasa, tetapi dari kesediaan untuk hadir secara penuh dalam realitas yang ada. Kehidupan sehari-hari menjadi laboratorium batin tempat kita terus bereksperimen dengan kebaikan, kejujuran, kesabaran, dan kasih. Dan dalam kesetiaan itu, sedikit demi sedikit, karakter kita ditempa, jiwa kita diperdalam. Setiap kali kita memilih untuk belajar, bukan mengeluh untuk bangkit, bukan menyerah untuk memaafkan, bukan membalas dendam, saat itu kita sedang memperkuat dimensi terdalam dari kemanusiaan kita. Kita tidak lagi berjalan hanya berdasarkan ego dan keinginan sesaat, melainkan didorong oleh komitmen kepada pertumbuhan yang lebih agung, kepada nilai-nilai yang tidak lapuk oleh perubahan zaman. Pembelajaran tak berujung ini menuntun kita pada pemahaman bahwa hidup adalah dialog antara diri kita dengan semesta. Setiap tantangan adalah ajakan untuk mengenali lapisan diri yang lebih dalam. Setiap kegembiraan adalah pengingat akan kemurahan hidup yang patut disyukuri. Setiap kehilangan adalah panggilan untuk menggenggam dunia dengan lebih ringan dan mencintai dengan lebih murni. Pada akhirnya, menumbuhkan kekuatan dari setiap pengalaman bukan hanya tentang menjadi lebih kuat secara mental atau emosional. Ini adalah tentang menjadi lebih bijaksana, lebih lembut, lebih sadar, lebih selaras dengan kehidupan itu sendiri. Kita menjadi manusia yang bukan hanya mengejar pencapaian luar, tetapi juga memperkaya kualitas batin, bukan hanya membangun kesuksesan, tetapi juga mengukir keindahan dalam jiwa. Dengan hati yang terbuka, kita belajar memandang setiap hari sebagai anugerah pendidikan rohani. Dan dengan jiwa yang setia bertumbuh, kita mulai menjalani hidup bukan sekadar untuk bertahan, melainkan untuk mempersembahkan keberadaan kita sebagai nyala kecil yang menambah terang di dunia ini. 2. Mengolah luka menjadi kekuatan spiritual. Di dalam setiap jiwa manusia, ada ruang-ruang yang pernah terluka. Ada kenangan tentang kegagalan, penolakan, kehilangan, atau kekecewaan yang mungkin masih membekas dalam diam.
Namun, luka bukanlah akhir. Dalam kedalaman luka, tersembunyi benih kekuatan yang, jika diolah dengan kesadaran, dapat menjadi fondasi dari pertumbuhan spiritual yang sejati. Mengolah luka berarti berhenti melarikan diri dari rasa sakit, dan mulai berani menghadapinya dengan penuh kehadiran. Ini bukan tentang membenamkan diri dalam penderitaan, tetapi tentang membuka mata batin untuk melihat apa yang hendak diajarkan oleh rasa sakit itu. Luka seringkali membongkar ilusi tentang siapa kita, membebaskan kita dari kesombongan, dan memperlihatkan bahwa keutuhan sejati tidak lahir dari tidak pernah terluka, melainkan dari keberanian untuk tetap mencintai meski telah terluka. Dalam kerangka spiritual, luka adalah undangan untuk bertransformasi. Ia mengajarkan kita tentang keterbatasan manusiawi, namun sekaligus mengungkapkan potensi ilahi yang tersembunyi di dalam diri. Setiap luka yang diterima dengan kesadaran menjadi pintu gerbang menuju pengertian yang lebih dalam tentang belas kasih, tentang penerimaan, dan tentang keteguhan hati. Mengolah luka juga berarti mengubah energi penderitaan menjadi energi pelayanan. Kita yang pernah mengalami kesakitan menjadi lebih mampu merasakan penderitaan orang lain. Kita belajar berbicara dengan lebih lembut, memahami dengan lebih sabar, dan merangkul dengan lebih tulus. Dengan begitu, luka yang pernah kita alami tidak hanya menyembuhkan diri kita sendiri, tetapi juga menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi jiwa-jiwa lain yang tengah berjuang. Dalam proses ini, kita tidak lagi melihat luka sebagai musuh yang harus dihapuskan, melainkan sebagai guru agung yang membentuk jiwa kita menjadi lebih utuh. Seperti tanah yang harus dipecah untuk bisa menerima benih, demikian pula hati kita, kadang harus diremukkan agar mampu menerima kedalaman makna kehidupan. Pada akhirnya, mengolah luka adalah perjalanan pulang, kembali ke diri sejati kita yang lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Bukan karena kita tak pernah jatuh, melainkan karena setiap kejatuhan telah kita ubah menjadi batu pijakan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Luka bukanlah aib, ia adalah tanda bahwa kita telah hidup, telah mencintai, dan terus memilih untuk bertumbuh meskipun dunia terkadang terasa kejam. Dan di sanalah, dalam luka yang telah dipeluk dan disucikan oleh kesadaran, kita menemukan kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan, sebuah kekuatan yang lahir dari keberanian untuk tetap berharap, tetap mencinta, dan tetap percaya, bahkan setelah semua alasan untuk menyerah terasa habis. 3. Membangun jiwa tangguh dari pengalaman hidup menuju kehidupan baru. Setiap individu berjalan dalam dunia yang penuh dengan pengalaman, momen-momen yang menguji, mengasah, dan membentuk karakter. Kehidupan tidak selalu menawarkan kenyamanan, namun ia memberikan kesempatan untuk menemukan kekuatan dari dalam diri. Membangun jiwa yang tangguh berarti belajar menjadikan setiap pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, sebagai batu pijakan untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sadar. Jiwa yang tangguh bukanlah jiwa yang terhindar dari kegagalan atau kesulitan, melainkan jiwa yang mampu mengubah setiap tantangan menjadi pelajaran yang berharga. Ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak melihatnya sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika kita mengalami kesedihan atau kehilangan, kita tidak terpuruk dalamnya, tetapi memakainya sebagai batu loncatan untuk berkembang. Setiap pengalaman adalah sarana untuk mentransformasi diri, dari apa yang kita anggap sebagai pengalaman hidup, menjadi kehidupan baru yang penuh kesadaran. Menghadapi pengalaman hidup dengan sikap yang penuh penerimaan dan keterbukaan adalah langkah pertama dalam membangun ketangguhan jiwa. Ketika kita mampu menerima kenyataan tanpa melawan arus kehidupan, kita membuka ruang untuk pertumbuhan. Pengalaman hidup yang penuh dengan rasa sakit, kegagalan, atau kekecewaan bukanlah untuk dipertahankan sebagai luka, tetapi untuk dihargai sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih dalam. Jiwa yang tangguh mampu melihat bahwa di balik setiap pengalaman buruk terdapat potensi untuk memperbaiki dan memperdalam diri. Dalam konteks spiritual, membangun ketangguhan jiwa berarti menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran yang tak pernah berhenti. Kita bukan hanya mengumpulkan pengalaman duniawi, tetapi kita juga belajar tentang kehidupan yang lebih besar, tentang makna, tentang tujuan, dan tentang hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jiwa yang tangguh memahami bahwa meskipun dunia seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian, kita memiliki kemampuan untuk menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam diri kita, tanpa bergantung pada faktor eksternal. Keberanian untuk berubah, untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, adalah kualitas yang membedakan jiwa yang tangguh.
Setiap pengalaman hidup yang kita hadapi memberi kita kesempatan untuk menciptakan versi diri yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Namun, perubahan ini hanya dapat terjadi jika kita memiliki keberanian untuk melepaskan masa lalu yang menahan kita dan menerima kehidupan baru yang penuh dengan potensi tak terbatas. Jiwa yang tangguh dari pengalaman hidup menuju kehidupan baru bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga tentang membangun sikap yang lebih bijak, lebih penuh kasih, dan lebih terbuka terhadap setiap perubahan yang terjadi. Dalam setiap langkah perjalanan, kita semakin mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, tentang tujuan kita, dan tentang kekuatan tak terbatas yang ada dalam diri kita untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan makna dan kebahagiaan sejati. 4. Melampaui batas diri, menghadapi tantangan hidup dengan membangun karakter lewat setiap pengalaman. Kehidupan sejatinya bukan hanya tentang melewati waktu atau mencapai tujuan tertentu, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dan memanfaatkannya sebagai ruang untuk pertumbuhan. Setiap pengalaman yang kita hadapi, baik yang menggembirakan atau yang menantang, merupakan bagian dari proses pembentukan karakter yang lebih kuat. Disinilah letak kesempatan untuk kita menyadari bahwa kita bukan hanya pelaku dalam kehidupan ini, tetapi juga pembentuknya. Setiap pengalaman hidup memberikan kita alat untuk mengasah diri, untuk membentuk cara kita berpikir, serta untuk menumbuhkan kesadaran akan potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Melampaui batas diri dimulai dengan pemahaman bahwa kehidupan ini bukanlah perjalanan linear yang dapat diprediksi, melainkan sebuah perjalanan penuh dinamika yang menguji siapa kita sebenarnya. Setiap tantangan, kegagalan, dan kesulitan yang kita alami tidak datang untuk mengalahkan kita, tetapi untuk menguji dan membentuk kekuatan dalam diri kita yang belum kita ketahui sebelumnya. Tantangan tersebut mengundang kita untuk melihat ke dalam, menyadari keterbatasan kita dan kemudian, melalui kesadaran itu, mengubahnya menjadi kekuatan. Pada tingkat spiritual, melampaui batas diri berarti menerima kenyataan bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi tentang pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat eksistensi kita. Dalam konteks ini, kita mulai memahami bahwa tantangan hidup adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mengarah pada pencerahan. Setiap rintangan yang kita hadapi mengajarkan kita tentang ketenangan batin, penerimaan, dan pengendalian diri. Ketika kita menghadapinya dengan sikap yang penuh kesadaran dan kedamaian batin, kita tidak hanya mengatasi masalah tersebut, tetapi juga meningkatkan kualitas jiwa kita. Menghadapi tantangan hidup juga berarti memperbaiki cara kita berpikir, menggunakan pengalaman sebagai dasar untuk memperluas wawasan kita. Dalam dunia yang seringkali terjebak pada kebisingan dan kesibukan, tantangan memberikan kita ruang untuk berhenti sejenak, merenung, dan membentuk pola pikir yang lebih mendalam. Setiap pengalaman memberi kita pelajaran tentang kebijaksanaan, pengendalian diri, dan bagaimana kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita. Ketika kita berhasil mengubah pengalaman pahit menjadi pelajaran yang berharga, kita mulai membangun karakter yang tidak hanya tangguh, tetapi juga bijaksana dan penuh makna. Karakter yang terbentuk melalui pengalaman hidup adalah fondasi dari kerangka berpikir yang matang dan sadar. Sebagai manusia, kita bukan hanya bergerak melalui kehidupan dengan mengikuti arus, tetapi kita membentuk jalan kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita pegang. Dalam setiap tantangan, kita belajar untuk memilih jalan yang lebih tinggi, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk dunia di sekitar kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil, cara kita merespons tantangan, adalah refleksi dari kerangka berpikir yang telah dibentuk oleh pengalaman, kesadaran diri, dan keyakinan spiritual yang mendalam. Penerimaan diri sebagai kunci pertumbuhan. Salah satu aspek terpenting dalam melampaui batas diri adalah kemampuan untuk menerima diri kita sepenuhnya, baik kekuatan maupun kelemahan kita. Penerimaan diri bukan berarti kita berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, melainkan kita menyadari bahwa segala perubahan dan pertumbuhan dimulai dari titik penerimaan. Hanya dengan menerima diri sepenuhnya, kita bisa mulai bergerak menuju perubahan yang lebih berarti dan mendalam. Penerimaan ini membuka ruang bagi transformasi, kemampuan untuk mengubah setiap kekurangan menjadi kekuatan, dan setiap kegagalan menjadi peluang untuk berkembang. Penerimaan diri juga melibatkan pengakuan atas ketidaksempurnaan kita. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali merasa tertekan oleh standar kesempurnaan yang dipaksakan oleh masyarakat atau bahkan oleh diri kita sendiri. Namun, kesempurnaan itu sendiri adalah ilusi yang membatasi potensi kita. Melalui penerimaan diri, kita melepaskan beban tersebut dan memberi ruang untuk tumbuh dalam segala ketidaksempurnaan kita.
Keberanian untuk tetap berjalan meski tidak sempurna adalah kualitas utama dari jiwa yang tangguh. Dari pengalaman menuju kehidupan baru, melampaui batas diri melalui pengalaman hidup bukan hanya soal mengatasi kesulitan, tetapi tentang menciptakan kehidupan baru yang lebih bermakna dan lebih selaras dengan nilai-nilai batin kita. Setiap pengalaman yang kita hadapi, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, mengarah pada kesadaran yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita tuju dalam hidup ini. Kehidupan baru yang dimaksud bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi kehidupan yang penuh dengan pemahaman, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Ini adalah kehidupan yang lebih sadar, di mana kita tidak hanya mengikuti alur yang ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi kita menciptakan alur kita sendiri berdasarkan kesadaran dan nilai-nilai yang kita anut. Kehidupan baru ini tercipta ketika kita mulai melihat setiap pengalaman sebagai sarana untuk memperdalam makna hidup, untuk memperbaiki diri, dan untuk memperluas pandangan kita terhadap dunia. Ketika kita membangun karakter lewat pengalaman, kita tidak hanya mengubah diri kita secara individu, tetapi kita juga memberikan kontribusi positif bagi dunia di sekitar kita. Jiwa yang tangguh, yang dibentuk oleh pengalaman dan kesadaran diri, adalah jiwa yang mampu membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebijaksanaan ke dalam kehidupan orang lain. Karakter yang dibangun dari pengalaman hidup adalah pilar yang kokoh untuk membangun dunia yang lebih baik, di mana setiap individu menghadapinya dengan kesadaran, pengertian, dan penuh kasih. Demikianlah akhir perjumpaan reflektif ini. Semoga uraian ini dapat menjadi prasarana pengetahuan yang mampu mendukung pertumbuhan, menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna, dan apabila perjalanan ini dapat menyentuh benak kesadaran, izinkan langkah-langkah berikutnya menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam di video-video selanjutnya dalam pengembangan nyata, yang membantu setiap individu memperkuat karakter, serta membangun kehidupan lebih bernilai, dengan pendekatan yang berpijak pada pemikiran kritis sekaligus praktis. Kami berharap dapat memberikan dampak positif melalui wawasan yang membentuk pola pikir yang lebih produktif, serta menghadirkan solusi nyata dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebab kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk terus berkembang, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan tindakan yang terarah. Nantikan video-video selanjutnya dan dukung channel ini dengan like, komen, subscriber, dan nyalakan lonceng notifikasi akan membantu kita untuk tumbuh bersama dalam perjalanan ini.